pemahaman yang sudah paling benar. Sekarang contoh, ketika di dalam Quran mengatakan atau menggunakan kata Tuhan, itu dari mana coba bro? Etimologi terminologinya. Oke, Apakah baik. benar menurut artinya? Ya, jadi gini, Tuhan itu adalah bahasa umum yang digunakan anak bangsa ini tidak mewakili sebuah agama. Siapapun boleh berhak menggunakan kata itu. Silakan. Dan itu tidak akan menjadi titik sengketa. Orang Hindu boleh gunakan, Buddha boleh gunakan, Kristen boleh gunakan, Islam boleh gunakan. Sebagai anak bangsa, kita punya hak untuk menggunakan itu. Yang jadi masalah ketika Tuhan Anda Yehova, Tuhan Anda Yahweh, Tuhan Anda Theos, di dalam Al-Quran muncul kata itu. Sebentar, kita membahas satu kata sebentar bro. Sebentar. Kita tadi hanya membahas berarti istilah saudaraku, berarti Anda istilah sudah kata tahu, berarti Anda sudah sadar di sini. Sebentar dong. Sebentar, saya tahu arahnya bro itu tahu. Ya, berarti Anda sudah merasa, apa yang menjadi alasan ini semua terjadi. Gitu. Ini loh bro, tadi makanya saya angkat istilah kata Tuhan. Etimologi terminologi kata Tuhan itu sendiri siapa yang menggunakan pertama kali? Coba. Loh, ini bukan masalah pertama atau yang kedua atau yang ketiga. Anda kan mencari kenapa dialog ini terjadi. Ini yang kita cari solusinya. Bukan mengklaim satu sama lain. Dudukkan perkara apa yang menyebabkan kita berdebat. Itu dulu poinnya. Anda mau kan tidak ada debat, kenapa nggak dicari solusinya? Kenapa harus Tuhan, kata Tuhan? Kalau kekristenan tidak perlu bro. Ini akidah dan keimanan Kristen itu sudah final. Jadi kami tidak perlu. Maka dari itu ketika Anda sudah final, nama Tuhan Anda diperkenalkan oleh original kitab Anda itu dengan sebutan apa? Memang apa di dalam pengertian? Ya, Theos, Muslim. Theon, Kurios. Apa itu Theos? Coba Anda Indonesiakan. Nah, makanya ini saudara saya ya. Yang masih bisa bijaksana. Yang masih bisa bijaksana, yang masih bisa arif di internal Kristen itu, tolong ini dengarkan ini. Ini dengarkan coba. Bela diri padahal dia sudah tahu penyebab kita berdebat karena lembaga karena teman-temannya. Iya, saya tahu, saya paham. Anda nggak perlu menyamakan. Kalau tadi tahu kenapa menyamakan? Saya tidak pernah menyamakan. Saya tanya Theos, kemudian Theon, kemudian Kurios di Indonesiakan itu apa maksudnya dalam bahasa Indonesia? Anda harus jujur di sini. Silakan. Coba Anda Indonesiakan Theos. Theos di Indonesiakan apa? Santai. Ya. Nah, karena di Indonesia kekurangan bahasa untuk menjelaskan dari bahasa rumpun Semitik. Kita di sini cari solusi ya. Betul, kita cari solusi. Saya sudah kasih solusinya, malah dibantah gitu. Mungkin Bang Juma sudah tahu lah. Bukan tausiah Bang di sini. Ini bukan tempat tausiah ya. Kita diskusi Bang Juma. Ya karena itu saya ngomong, karena bukan tausiah, makanya kita bantah-bantahan gitu loh, Bro. Makanya kalau bantah-bantahan silakan dengarkan kami sebagai orang Kristen. Nggak bisa, Anda tinggal jujur aja. Theos di Indonesia kan. Theos ketika di Indonesia kan apa artinya? Jadi gini, sebentar Zuma. Zumanya nyerocos. Sebentar, boleh saya bicara ya? Saya kan dari tadi diam ya. Inilah susahnya kali ya. Ini kita cari solusi dulu biar supaya Iya, betul. Iya, kan gini lagi cari solusi, tapi saya sudah mendengarkan dua perdebatan yang menurut saya tidak pada posisinya. Jadi gini, kalau Anda menyatakan bahwa suruh merubah diksi-diksi yang ada di Alkitab, sebetulnya sangat sederhana aja sih. Tanpa mengganti pun nggak akan ada masalah. Persoalannya kan Anda sangat terganggu dengan kata Allah itu. Dimana kalau Allah itu merupakan kami sebetulnya sebutan secara umum, tapi bukan sebuah nama, proper name. Sedangkan Anda, sebentar. Itu masalahnya. Anda diam dulu Zuma. Dengar. Sedangkan di Anda dikatakan Allah itu merupakan nama. Pertanyaannya sangat sederhana. Apakah nama yang disebutkan di Alkitab itu ditulis secara lengkap? Mungkin kita memang pasti kita sedang membicarakan dua hal yang berbeda. Itu aja. Kalau teman-teman Muslim menyadari bahwa itu hal yang berbeda, santai-santai aja. Sebut aja nama sendiri. Itu makanya. Tolong giliran saya ngomong sekarang. Ya, Anda belum masih potong pembicaraan saya, kok giliran Anda gimana? Oke, nanti jangan saya dipotong ya. Iya, jadi kecuali pada Alkitab itu dikatakan dan dituliskan sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru Anda komplain. Di sini tidak pernah ada yang menyebutkan Alkitab itu nama tersebut.
Silakan. Oke, baik. Anda kan membuat forum ini mencari akar permasalahannya. Saya datang sebagai muslim, akar permasalahannya itu karena lembaga kitab Anda tidak percaya diri dengan agama sendiri. Oke, catat itu, jangan dipotong. Tuhan Anda di dalam kitab original teks Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus jelas tertulis Theon, Theos, Kurios. Dalam kitabnya Yahudi yang kalian ambil tertulis Yod He Vav He, Yehova, Elohim, Eli. Sabar, 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 sabar. Oke, Adonai ketika diterjemahkan ke Indonesia apa? Adonai itu menjadi Tuhan. Oke, Tuhan. Oke, catat itu ya, Tuhan. Ya, Theos ke Indonesia artinya apa? Tuhan. Tuhan. Kurios dalam bahasa Indonesia apa? Tuhan. Terus bagaimana ceritanya kitab Anda mengambil kata Allah? Allah itu yang dipahami di dalam LAI, walaupun saya tidak paham betul tentang LAI menggunakan kata Allah ini. Saya sebenarnya juga kurang setuju dengan penggunaan kata Allah. Nah, ini penyebabnya. Sebenarkan dulu, ya. Kalau di Arab sendiri juga ada penyebutan kata Allah. Bahkan di tahun 2006 sampai 2013 terjadi perdebatan sengit di Malaysia penggunaan kata Allah ini. Tetapi tetap diperbolehkan bagi orang Kristen. Kenapa? Karena memang dasarnya kata Allah ini dari para pakar-pakar itu sendiri menjelaskan bahwa Allah ini sudah digunakan sebagai bagian dari rumpun bahasa Semitik untuk pengertian yang sepadan dengan Elohim. Allah dari Arame dan Allah bagi Arab. Walaupun nanti akan berbedanya pengertian di dalam Islam itu menjadi suatu nama pribadi. Itu silahkan. Tapi kami Kristen tidak memahaminya seperti itu. Itu saja. Kalau saya pun sekarang ini sudah mulai saya menggunakan penyebutan yang beda dengan Allah. Bukan. Saya lebih suka menggunakan Allah. Iya. Oke. Jadi saudara-saudara sudah paham duduk perkaranya kenapa kita berdebat? Gini Bang Juma. Iya, silakan Bang, silakan. Kita bukan sih mau ini ya, kita cari di sini, kita tidak bilang mau menjelaskan bahwa dari teman Kristen atau dari teman Muslim untuk supaya tidak boleh ada dalam hal perdebatan terkait masalah lintas iman. Sebenarnya perdebatan boleh asal bersifatnya edukatif, kan seperti itu Bang. Tapi yang terjadi selama ini Bang, kalau memang dari Bang Juma ataupun dari Unirifa ataupun dari Jonathan, orang mungkin agak sedikit mengerucut terkait masalah kosakata yang bilang Theos ataupun Allah gitu, mungkin ada sebagian yang bilang diambil dari Al-Quran. Yang terjadi di kita punya di sini nih Bang, itu sudah banyak yang mengartikatakan itu Bang. Nah, kenapa saya bilang harus dihentikan itu? Di Indonesia ini sudah banyak menggunakan Alkitab yang sama gitu loh. Dan kita bingung Bang, itu yang menjadi persoalan bahwa harus kembali dulu semua kepada kitab-kitab yang lama gitu loh. Betul, saya setuju. Harus kembali kepada kitab yang lama ini, karena gini Bang, ini saya sampai omongkan Bang ya. Ada yang pakai kitabnya John Kevin punya, itu yang menolak dari Yohanes 2, Yohanes 3 dengan Wahyu yang mau minta ditafsir, tapi tidak bisa ditafsirkan, itu Wahyu Tuhan, itu lisannya langsung. Dan itu ada yang dipakai. Nah, maksudnya saya nih Bang, itu yang kita harus benar di kami punya dapur dulu. Nah, betul, setuju. Waktu terjadi waktu itu Bang, itu waktu itu ulang tahun Alkitab 1000 tahun waktu itu Bapak Paus Inosius di Vatikan Roma itu konsilinya itu Bang, dan itu yang harus kami pecahkan dulu. Nah, ini 1825 itu baru dibuang dari kitab perjanjian lama itu. Nah, siapa yang tulis ini yang dicari tahu. Nah, sampai sekarang LAI itu belum bisa memberikan pertanggungjawab yang mana yang harus dipakai gitu loh, yang siapa yang merubah dari tulisan ini. Siapa yang menjadikan ini Wahyu Tuhan ini? Karena kitab Wahyu Tuhan itu cuma ada 4 kitab, Pak. Gitu loh. Jadi ada 4 kitab ini, itu semua itu masih ada. Dan itu sudah dipecahkan semua. Akhirnya ditulis namanya perurutan. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu dengan dikasih namakan Yohanes 1, Yohanes 2, Paulus, Lukas, karena mengikuti Yesus Kristus yang mulai dari masa kerasulnya dia. Habis itu peneruslah pada kepausan gitu loh. Nah, ini kitab ini ada, bukan nggak ada. Nah, sekarang ini
siapa yang merubah ini kitab dan siapa yang memberikan nama-nama ini semua. Dan itu siapa yang bertanggung jawab di dalam hal itu. Kalau bilang kitab asli, sesungguhnya asli. Kalau bilang pakai bahasa Ibrani, ya benar pakai bahasa Ibrani. Tapi siapa-siapa di dalam situ, itu loh. Nah, itu dia, Bang. Jadi kalau di internal saudara-saudara saja masih belum ada kepastian tentang nama Tuhan, ya inilah yang menyebabkan kita berdebat. Coba Anda lihat antara Islam dan Hindu, Islam, Buddha, nggak ada debat itu, Bang. Kenapa? Hindu, Buddha percaya diri dengan kitabnya. Mereka tidak menggunakan istilah-istilah Islam gitu, Bang. Jadi maksudnya saya kan gini, Bang. Silakan kita edukatif yang baik, tapi dalam arti kalaupun ada yang mencomot segala macam begini, kita tidak bisa mengklaim atau menjudge orang itu dia sudah menafsirkan sendiri, karena ini sudah berjalan, Bang. Itu yang menjadi persoalan. Nah, kalau kita menghentikan satu persatu, Bang, juga panjang gitu loh. Nah, bagaimana cara menyikapi ini supaya bisa henti? Nah, itu yang solusi tadi dengan di sini, Bang, itu loh. Supaya hentikan dulu. Kita kalau contoh kasar gini, Bang Juma, tentukan dengan Bang Justin ataupun dengan Erben ataupun dengan Malikin, bagaimana kita debat khusus ini biar edukatif yang di bawah sambil mendengar. Nah, ataupun mungkin dengan Bang Story, sudah kita room di mana kita saling diskusi ataupun kita saling memecahkan solusi kita. Jadi ada debat, ada cari solusi dan ada untuk supaya edukatif ini, Bang, jangan sampai ini sudah banyak yang ini, Bang. Ada lagi yang kemarin ahli ini, Bang, dia penelitian kitab di Amerika sana bilang Bible gitu. Sampai saya tanya, yang ibu punya data sekarang itu masa kerasulannya Paulus atau masa kepausannya Paulus? Masa kepausannya Paulus. Yang kerasulannya Paulus ada ibu ada data enggak? Enggak ada. Berarti ibu belum bisa dibanding penelitian. Yang penelitian itu masih masa kerasulan. Baru dibuat yang kepausan. Baru dibuat yang ke Paus Damasus. Yang pertama kali dikatakan bahwa Alkitab mengumpulkan semua Alkitab yang dari kitab lokal itu, namanya kitab Muratori, akhirnya pakai dengan kitab Marcion dibuat karena dianggap ajaran sesat kitab lokal itu terjadi pada waktu itu tuh abad ke-19. Nah, abad 19 ini perjanjian lama itu dikumpul semua, Bang. Itu loh, abad ke-4. Abad 19 itu mulai dibuang lagi. Nah, dibuat kumpul lagi satu Alkitab itu, Bang. Nah, kitab Wahyu ini ada 4 dan itu tidak akan dihilangkan. Dan dari 4 kitab ini, Bang, kewahyuannya ini, keilahiannya Yesus ini mulai dari Kejadian sampai Wahyu sekarang itu. Dan tapi di perjanjian lama juga ada penguatan data itu. Nah, kenapa itu tidak dibuka semuanya? Nah, menjadikan perdebatan ini jadinya debat kusir, mencarikan kebenaran belum titik ketemu sampai sekarang. Dan itu sampai masanya Bang Juma juga habis juga, masanya ini dari Justin atau masanya Bang Story juga belum selesai ini perdebatan. Karena kebenaran itu ada di satu pihak, di satu instansi yang bertanggung jawab. Nah, yang punya otoritas. Siapa yang punya otoritas di dalam Alkitab ini? Nah, itu kita cari tahu dulu. Di situ, Bang. Jadi bukan isi kita ini melarang apa enggak, Bang. Karena ini masanya sudah dunia ini, Bang, ya, sudah dengan dunia elektronik begitu canggih. Orang bisa searching di Google, orang bisa mencari kebenaran. Dan situs-situs yang tidak bertanggung jawab juga sudah banyak masuk untuk mencari kepentingan. Nah, jadi Arabnya tidak bisa ditafsir atau diterjemahkan, tapi sekarang dengan adanya itu searching, orang bisa sudah buat terjemah. Dan itu paling sekarang mau tidak mau pemerintah harus mengambil alih untuk terkait kebenaran ataupun terkait masalah luruskan kedua Alkitab ini dulu. Supaya apa, Bang? Supaya kita di bawah ini kesian, gitu loh. Iya, jadi gini, kalau kami dari Islam, dari dulu juga. Benar, Bang. Dari ya, dulu silakan, juga mahkamah agama itu selalu berlindung pada pemerintahan, Bang Yundas ya. Apakah kita masih seperti itu? Kita mengetahui bahwa agama itu merupakan hak azazi secara dunia, bukan secara negara saja. Jadi kalau dipermasalahan kata Allah itu, saya juga bingung. Apakah kata Allah itu milik satu agama? Itu yang harus yang ada yang nggak berani mengatakan seperti itu. Satu agama tertentu berhak menggunakan kata Allah, bagi saya itu suatu kekonyolan. Itu aja dipikirkan. Iya, yang terjadi saat ini adalah ketika umat Islam menyebut Yesus sebagai Isa Al-Masih. Teman-teman Kristen akan teriak, Yesus bukan Isa. Nah, bagaimana dengan Tuhan kami yang adalah Allah, kemudian masuk di dalam kitab Anda tanpa dasar pijakan? Yang jelas,
sebagaimana yang tertera di dalam kitab yang lebih tua dari yang saudara punya. Kan itu poinnya. Kalau bicara iman, Bang Suma juga mengerti lah. Itu kan bahasa iman. Nggak mungkin kita iman kita sama. Silakan mau menggunakan Yesus itu sebagai nabi kalian, silakan. Justru inilah Bang. Tetapi tolong jangan dipaksakan. Karena gini Bang Suma, kita bicara kitab suci. Apa yang nama yang tercantum di kitab suci sudah. Imani saja. Nggak usah diperdebatkan apakah Yesus adalah Isa. Saya pikir itu hal yang konyol gitu. Justru Itu inilah Bang. menghormatilah. Iya. Menghormatilah Allah itu mewahyukan. Hormatilah Allah yang mewahyukan itu. Kalau kita tidak bisa menghormati Allah yang mewahyukan, apakah kita manusia berhak memikirkan hal itu? Tidak, saya pikir. Jadi coba gini Bang, coba kita mengandai-andai. Sekiranya lembaga lai Indonesia itu menerbitkan kitab baru, menghilangkan semua istilah-istilah yang digunakan oleh umat Islam. Kira-kira masih ada debat seperti ini di sosmed? Gak akan ada lagi Bang. Untuk Debat apa? mengenai masalah Allah tidak akan ada lagi. Ya, Tapi debat kalau mengenai keyakinan pasti tidak tetap akan akan ada. ada. Pasti Loh, akan tetap ada. Contohnya kami dengan Hindu nggak ada. Iya, karena memang tidak mempunyai akar yang sama. Hindu tidak pernah mengklaim bahwa dia adalah berakar dari Yahudi dan Kristen. Lah, Islam Pasti tidak pernah tidak ada. mengatakan berasal dari Yahudi. Anda tidak pernah menyatakan seperti itu secara pribadi, tapi apa yang tertulis dalam kitab Anda itu ada di situ. Lah, Al-Quran hanya menerangkan tentang Tauratnya Nabi Musa. Anda menyebutkan di kitab Anda mengenai Taurat dan Musa. Terus Ada di mana itu? Itu ada di ajaran Yahudi. Nah, Adakah akar yang kalau terus Anda hanya memakai Islam kalau tidak memakai Taurat dan apa yang dijabarkan dari Taurat sampai dengan Kristen tidak ada bunyinya. maksudnya gimana? Tidak akan ada berakar dengan kakak agama bila tidak membicarakan mengenai Yahudi dan Kristen. Tidak ada Loh, di bunyinya Islam mengenai nggak ada bahas Kristen. Di Islam nggak ada bahas Kristen. Anda barusan tadi menyatakan bahwa Anda merasa Taurat. ada orang-orang Kristen mengatakan Taurat. bahwa tidak Taurat sama itu- antara Isa dan Yesus. Ya, Taurat- sedangkan Yesus itu Anda mengklaim Isa itu adalah Yesus. Loh, itu disebabkan dengar. Itu disebabkan karena kitab Anda yang latah. Ngerti tidak Bagaimana Anda? kitab kami yang latah bila kami Belum- telah ada dulu abad belum- pertama dan Anda berada di belum abad ada. ketujuh Oh, dengan sabar. tanpa bisa menjelaskan. Inilah tanpa bisa masalahnya. menjelaskan Inilah apa akar itu. permasalahannya. Kitab Anda itu baru tadi pagi. Anda katakan abad pertama. Baru tadi Inilah pagi. masalah. Yes. Dari tadi pagi. Yes. Aduh, berarti memang Yes. secara kok itu sangat jeblok. Inilah sebabnya. Cuma hujat-hujatan toh. Jadi begini. Tadi pagi kalau kau kitab bicara Anda mengenai, itu. kalau kau bicara itu mengenai Yesus dan Anda persamakan Yesus itu adalah Isa, itu jeblok. Nggak ada isinya itu Al-Quran. Loh, itu kitab kami, itu kitab kami. Kenapa Ya, Anda tidak akan usir? ada isinya. Ayo. Ya, Hah? itu Karena kitab kau kami. mengkaitkan semuanya itu antara Yahudi dan Kenapa ajaran Anda yang sampai usil? di Kenapa Bayu. Anda Bukan usil? masalah usil, yang usil itu Kenapa Muhammad dan Allah. Loh, kenapa Anda Itu usil? yang usil. Kitab saya tidak membahas Kristen. Kitab saya tidak membahas Yesus. Kitab saya membahas kitabnya Nabi Musa. Karena Allah Apa tidak hubungannya mengerti, ini? Allah tidak bisa membedakan antara Ini dia, Nasrani ini dan dia. Kristen. Itu Nah, yang jadi persoalan. Jadi saudara Yudas, inilah penyebabnya dialog itu terjadi. Jadi jangan Anda heran. Ya Ini karena dia. ngapain kesini? Ini. Cuma memang kurang wawasan teman-teman Nah, ya. Anda Kemenang- mengatakan kitab Anda di abad pertama. Tapi yang ada di tangan Anda itu adalah kitab yang ke-Islam-Islaman. Siapa Kitab bilang? abad pertama itu ke Yunani-Yunanian, bukan ke Islam-Islaman. Lembaga kitab Anda baru berdiri tahun berapa? 1954. Nah, itu dia makanya aku bilang kitab yang Anda gunakan itu bukan Jadi kitab dia abad ini memang pertama. cacat logika. Oh, bukan Bagaimana begitu. membedakan antara kitab Alkitab itu dengan 1958 dikaitkan dengan lain berdirinya. coba. Aduh, Coba lihat. cacat. Coba lihat. Ya kan? Coba Dan lihat. memang kami tidak pernah akan ada kebohongan. Karena kenapa saya bilang saya Kalau akan tidak berbohong? bohong, Karena saya kenapa bukan Islam. kenapa tidak bohong? Saya Kalau bukan Anda Islam. kitab Anda Saya tidak ini bukan bohong. Islam, makanya saya tidak mungkin berbohong. Kalau saya tidak Islam, saya berbohong. Kalau tidak berbohong, kenapa kitab Anda disebut dengan sebutan Alkitab?
Nanti dulu Bang Juma. Kenapa Paulus disebut rasul? Apa? Kenapa Tuhan Anda disebut Allah? Kenapa kitab Anda disebut rasul? Cuma Kenapa Paulus disebut Ini rasul? cuma berbicara mengenai bahasa tanpa mengenai Katanya tidak bohong. Kasihan dia. Katanya tidak bohong. Sampul kitab Cuma aja pakai nama lain Al-Quran, Alkitab. kata-kata, Katanya bukan kosakata, pembohong. dan bahasa sekarang sudah menjadi serapan umum. Jadi digunakan di Inilah gereja yang dan masuk ke menyebabkan Ini, Bang Juma, debat Bang itu Juma. Jadi terjadi. Jadi gini Bang Juma, gini Bang Jadi Juma, jangan Bang Juma. heran kalau kami selalu mendebati Anda karena kalian tidak percaya diri dengan kitab Anda sendiri. Tidak percaya gini, diri Bang dengan Juma. Tuhan Anda, gitu loh. Gini Tidak. Bang Juma, gini Bang Gak Juma. punya ya, harga Bang Juma. diri kalian itu. Ya, silakan Bang. Nah, inilah Jadi kan gini, sudah susah kita bicara. kenapa Paulus itu dikatakan rasul? Karena Nah, digenapi kenapa? dengan 12. Gini Bang, digenapi 12 kenapa? rasulnya. Oke, digenap 12 rasul dulu Bang, karena saya orangnya nggak suka debat. Iya. Habis itu ketika Paulus ini kan kepausan pertama di Vatikan, Bang. Ini kita dengar dulu. Akhirnya dia ini jadi di dalam Alkitab juga namanya Rasul Paulus ataupun Santo gitu, Santo Paulus. Di Karena kitab Santo mana itu Paulus Bang? Sebentar bro. Yang di bawah itu bilang si Juma dikeroyok. Kalau yang ada minat naik aja. Ayo. Enggak, saya aja Bukan sendiri. kali ini Saya kita aja keroyok, ini sendiri. kita saling Iya, Jangan iya. bukan kita keroyokan, kita saling mau sedikit cari ini nggak ada kebenaran buka ayat masalahnya. apa Bang. Jadi gini Bang. Kalau kalian mau naik silakan minta sama hostnya. Kan juga Nggak usah. Saya aja sendiri, kalian kelabakan, nggak usah. Bukan masalah kelabakannya, Juma. Bang Yudas, silakan Bang Yudas, silakan. Anda kelihatannya lebih arif, silakan Bang. Bukan Jadi masalah gini, lebih Bang. arifnya, karena kamu meremehkan. Anda yang tidak punya malu, ngambil istilah Kamu aja Islam yang nggak punya malu. nggak punya wawasan Nah, ini masalah malah kosakata menjadi bahasa debat. itu. Silakan, sudah Bang menjadi bahan Yudas. terapan. Silakan Habibie Bang Yudas. menggunakannya, bro. Kamu aja Jadi yang kurang ilmu sebentar Bang Yudas, pengetahuannya. aku dulu aja. Iya, Ini kita silakan. bicara agama yang diterjemahkan loh dalam bahasa. jadi Bang, Emang kalau ada masalah? bilang Sebenarnya nggak ada masalah kan? jadi kalau bilang Bang Yudas, silakan, kalau bilang Bang ini Yudas. Bang. kitab ini Bang terjadi itu tuh semua perkumpulan kitab itu Bang itu di abad keempat. Ya betul, saya Nah, paham, saya hafal Ada betul 3 itu. pilar Bang. Alkitab Ya. harus punya otoritas. Ya, Alkitab ini harus punya 3 otoritas. Waktu belum diangkat masih belum diangkat kepausan Bang. Itu Paulus sudah memberikan satu Alkitab suratnya Bang. Akhirnya karena banyak kitab-kitab lokal yang dipakai, termasuk kitab Marcion dan kitab Muratori, dikumpullah semua kitab yang itu tidak boleh dipakai lagi karena ada yang sebagian mengajar pengajaran sesat. Harus ambil 4 Alkitab termasuk kitabnya Paulus itu. Nah, karena dia masih masa belum diangkat kepausan, makanya dia masih dianggap 12 rasul itu, Bang. Setelah dia sudah kepausan, dia dianggap Santo Paulus, gitu loh. Nah, itu karena kepausan pertama. Di mana kitabnya dia yang ada sekarang itu, Bang? Nah, itu ada di kitab Tobi ceritanya, di 1 Salomo. Nah, itu yang belum dipakai. Nah, sekarang yang dipersoalan sekarang ini ada dari kami punya nih, ada yang hanya untuk pertanda dari perjanjian baru dan ada yang pakai perjanjian baru dan perjanjian lama. Dan sekarang yang perjanjian baru yang diklaim dari muslim ini yang mana gitu loh Bang. Maksudnya saya kayak gitu, yang merasa ada mengganjalkan. Seperti itu dulu Bang. Oke, baik. Saya paham betul. Secara fragmen, kitab saudara, Codex Vaticanus dan juga Sinaiticus itu lengkap manuskripnya abad keempat. Saya paham. Peshitta Suryani abad ke-5, Codex Aminatius abad ke-5 dan abad ke-8. Yang saya pertanyakan di sini adalah di kodeks-kodeks yang ada, baik yang Suryani atau Taurat Samaria dalam bahasa Aram atau Koptik, di situ apa tersedia kata Allah? Ada kata Alkitab. Kalau tidak ada, ini duduk perkara yang harus teman-teman Kristen jujur bahwa itu diambil belakangan setelah mengikut kepada mayoritas Islam khususnya di negara kita ini. Jadi perkara kenapa dialog itu terjadi, debat itu terjadi, karena kalian mohon maaf menggunakan istilah Islam yang tidak pada tempatnya. Andai saja istilah Islam itu, sabar, istilah Islam itu diambil dan dimanfaatkan, digunakan pada tempatnya, nggak masalah.
Ini bukan pada tempatnya. Paulus, sejak kapan Paulus disebut rasul? Bang, izin turun Bang Satori, saya ikut dongok dengar omongan Juma. Nah, makanya Anda malu kan? Sejak kapan Paulus disebut rasul? Nanti di Indonesia baru Paulus itu disebut rasul. Anda nggak Cuma ngerti saja. apa itu rasul? Nggak ngerti kalian itu? Sebentar Suma. Kamu bicara atas agama Islam kah? Saya Yes. mau pastiin satu ini aja. Betul. Iya. Ya. Sudah ada izin kamu dari ulama? Bicara Nggak ada bicara Islam. istilah, nggak ada istilah Sekarang tanya ada dulu. dari Kita izin mau dari pastikan ulama. saja. Nggak ada Kalau itu kamu- bang. Bukan. Ini kita sedang Supaya- membahas sebentar. kenapa debat Sebentar, Islam Kristen Cuma. itu terjadi dan Sebentar, bagaimana Cuma. solusinya untuk menghentikan. Cuman satu, Sebentar Kristen dulu. harus percaya diri Ya. menghilangkan istilah Islam di dalam kitabnya. Cuman itu solusi. Ini bicara pribadi. Nah, kalau Anda tidak ingin menghilangkan itu berarti Anda ingin debat ini terjadi terus. Jadi Kamu- ternyata kamu apa yang dia pahami mengenai perdebatan ini yang terjadi memang sangat cacat. Perdebatan ini terjadi karena kalian itu di kitabmu itu menyatakan bahwa Isa itu yang dikatakan sebagai Yesus itu lahir di batuan kurma. Justru Itu debat ini perdebatan. terjadi. Apa Perdebatan urusannya? itu terjadi Apa pada saat urusannya? Engkau menyatakan, Ketika Nabi ya, Isa bahwa itu itu ada lahir di tiga Tuhan. pohon kurma, Itu yang- apa Karena apa urusannya? yang mengatakan Itu kitab bahwa saya. Isa itu atau Yesus yang kau bilang itu sama loh, seperti loh. Isa itu lahir di batuan Nabi kurma. Isa Ada lahir di pada pohon kitab yang sudah kurma. dikatakan Apa memang hubungannya adalah dengan kitab-kitab Anda? palsu. Gitu, jadi kitabmu itu mengambil dari kitab-kitab palsu. Terus apa urusannya dengan Anda dengan kitab saya? Apa urusannya Anda dengan kitab saya? Apa urusannya? Apa urusannya Anda dengan kitab saya? Dengan mengatakan Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma. Ini Apa hadir di hubungannya dengan sini Anda? untuk menyatakan keimanan kami dan menjelaskan kepada orang-orang yang cacat logika mengenai Menjelaskan keimanan apa? Kristen itu Menjelaskan bahwa apa? kami tidak mempunyai hubungan dengan yang namanya Islam. Loh, itu tidak ada hubungannya yang sama mengatakan sekali. Anda Jauh punya hubungan sekali. dengan Islam itu Karena siapa? kalian itu kan mengutip-ngutip. Kalau tidak bisa menyebutkan Taurat, kalau tidak bisa menyebutkan Injil, kalian tidak ada suaranya, tidak ada isinya kitabmu itu. Cuma isi kawin-mawin dan rampok-merampok itu adanya. Inilah saudara Itu Yudas. terjadi. Inilah saudara Yudas yang menyebabkan kita berdebat. Ini Kalau kalian Al-Quran mengatakan begini. menyebutkan nabi-nabi yang kalian klaim sebagai nabi-nabi dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, kalian gak ada suaranya, tidak ada isinya. Iya, Itu betul, yang terjadi. Oke, baik, saya menjawab. Izinkan saya sebentar, Bang. Izinkan saya, Bang. Al-Quran menerangkan kepada kami ya, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Jangan kau berdebat dengan ahli kitab. Ya. Illal ladzina zalamu, kecuali dengan cara baik, melainkan di antara mereka orang-orang yang zalim. Jadi kalian itu mohon maaf, kalian bukan ahli kitab, tapi kalian adalah orang yang Cuma zalim. juga saya mau bilang dengan isinya di Oke, kalian bukan ahli kitab. Catat itu. Kalian bukan ahli kitab, tapi kalian Kata adalah ahli kitab itu apa? ahli kitab orang Yahudi. Umatnya Orang Nabi Yahudi. Musa. Inilah. Umatnya Kalau Nabi kamu Musa, kesini ngapain? umatnya Nabi Isa. Kamu itu bukan ahli kitab. Yang dikatakan ahli kitab itu adalah mereka yang mengimani Taurat Musa bahasa Ibrani, Nabi Isa Injilnya bahasa Aramaik. Kalian bukan. Cuma Taurat Nah. Musa itu yang seperti apa? kamu Toh? terus ya. Yang jelas bukan seperti kitabmu. Taurat Musa itu seperti Yang jelas apa? bukan Coba? kitabmu. Iya, Yang jelas Taurat bukan itu kitabmu. seperti apa? Taurat Musa itu seperti apa? Contoh Sudah sih, tidak Pak. ada. Kitab Taurat Musa itu sudah ada nggak lagi. Nggak ada lagi. Iya. Orang Ya, Yahudinya sekarang sudah nggak ada kamu juga. imani aja. orang Yahudi masih ada. Orang Yahudi Kitabnya masih ada ada. Orang Yahudi masih ada. Kitabnya Kitabnya sudah nggak ada. ada. Kitabnya sudah nggak ada. Yang dipegang sama Yang datang dari Nabi Musa itu sudah nggak ada. Yang ada pada orang Yahudi itu kitab apa? Ya, kitab mereka itu adalah bahasa Ibrani yang kemudian mereka sebut sebagai kitab Tanak. Ada juga Kitab Talmud. Tanak itu apa? Yes. Kepanjangan itu kan singkatan. Kepanjangan Tanak apa coba? Cuma Ya, saya nggak paham. nggak Yang- paham. Yang Katanya pas Taurat nggak ada. yang tapi pasti bilang Tanak. yang pasti Tanak itu bukan perjanjian lama. Bukan perjanjian lama. Tanak itu dari kepanjang apa singkatan itu? Kepanjangannya apa? Cuma coba.
Kenapa kamu harus tahu dari saya? Nah, katanya apa? Tauratnya nggak ada. Loh. Coba, Tanak apa? Tanak itu kitabnya orang Yahudi, suatu Iya, akronim dari Tanak itu masing-masing apa? abrak Ibrani. Iya. Coba, Lalu kemudian itu kan mereka sebut singkatan. Nevi'im, betul, Ketubim dan Iya, kalau seterusnya. Nevi'imnya tanya apa? Tanya Disebut Mikra dan seterusnya. Tanak. Tanak apa coba? Kamu sendiri Tanak itu apa? Tauratnya nggak ada. Kamu sendiri Tanak itu apa? Atau kamu mau malah tanya mau uji saya saya. dengan bahasa Ibrani? Kita baca kitab bahasa Ibrani, bisa nggak? Tanak itu apa? Boleh coba? nggak dengan saya? Tanak Ya, itu apa? Saya kan ya, udah jadi- mengatakan sama Anda, jadi teman-teman- Tanak itu adalah kitab yang bisa disebut Tenach, atau Tanak, Tanah atau Iya, apa Mikra. Tanak itu? Ah. Iya, apa itu Tanak? Alah, cuman bisa bertanya. Loh. Ini kasusnya adalah Iya, bagaimana Tanak itu kemudian debat Cuma. itu bisa dihentikan di Indonesia ini. Ya, ngerti enggak? Katanya tadi teman-teman ya, Tauratnya nggak ada. oke. Lalu dia bilang Gimana Tanak. ceritanya? Bagaimana ceritanya supaya debat ini tidak ada di Indonesia? Ya, jadi teman-teman ya, Antara jadi Islam inilah Kristen. Sebenarnya Gimana? Juma. Gimana? Cuma. Solusinya orang Kristen harus percaya diri dengan kitab Yunaninya. Gak boleh ke Islam-Islaman. Gak Tanak boleh. itu sendiri ya, Taurat, Nevi'im, Cuma Ketubim ya. dong. Oh, saya paham kalau Sadar itu, dulu. Bung. Saya paham. Saya paham Kamu kalau tahu itu. Kau cuma nggak perlu aturan ajarin seperti saya. itu. Ya, kalau nggak perlu ajarin itu asli nggak? Sekarang kalau Anda ingin berbicara tentang kenapa Indonesia berdebat, oke? Dengerin dulu. Orang Kristen Indonesia harus percaya diri kembali kepada kitab Yunaninya. Oke? Cuma dengerin. Jangan ke Islam-Islaman, bikin malu anak bangsa. Punya agama punya agama dari Yunani, ke Indonesia jadi kitabnya jadi agama apa? Ikut agama Islam. Kan malu kalau begitu. Ya kan? Ikuti nggak? Oke, Hanya sabar, untuk sabar. ini aja. Jadi saudara Yudas, penyebab kami itu berdebat dengan kalian Kayak mak-mak karena aja kalau agama gimana. kalian. Ya malu ya, iya kan? Justru itu ketampar dia sendiri teman-teman ya. Coba dia nggak sadar yang terakhir itu seolah-olah dia yang lahir duluan. Halo, Gitu loh. selamat siang. Nggak punya Selamat siang. ilmu Juma ini, apalagi ini bisanya menghujat aja. Oh, bentar. Anda menyatakan tadi Zuma katanya menghujat saja. Sebentar bro, Gema, Saya biar luruskan. dijelasin dulu tentang Tanak tadi. Yang Taurat katanya sudah tidak ada. Padahal orang Yahudi menggunakan kitab itu Tanak. Tanak itu adalah kumpulan dari kitab-kitab yang Oh, gitu. mereka warisi dari nenek moyang mereka yang sudah disalin-salin itu. Tanak itu sendiri Tauratnya masih ada di situ. Dan itu yang menjadi rujukan kami sebagai orang Kristen, sebagai data sejarah ya. Oke. Jadi di situ ada Tanak Tauratnya. Taurat, Nevi'im, Saya Ketubim, jelasin boleh di mana Nevi'im itu sendiri juga catatan dari nabi-nabi. Juma itu. Ya, jadi Oke, jangan saya mengatakan jelasin. tidak ada ya, karena saksi hidupnya masih ada orang Yahudinya. Bilang tanahnya ndak ada, Tauratnya ndak ada, gundul. Oke, saya jelasin ya. Orang sok tahu, ya Juma itu sok Saya tahu jelasin ya. itu. Sebentar, Nggak perlu tolong dijelasin. dibuka Nggak perlu kamera, dijelasin, tolong Gema. dibuka kamera. Kamu juga kayak Oh. gitu jangan Gema. Tolong dibuka Iya kamera. Ini kitabnya orang dari Katolik. Tolong dibuka, dibaca. Di kitab ini benar kata Bang Zuma. Kami bukan pakai kitab saya untuk menjelaskan kitab Anda. Orang tidak boleh lagi merayakan hari Sabat dan di hari raya nenek moyang, bahkan tidak boleh mengaku dirinya Yahudi. Di sini dikatakan Itu mesbah kami ditimbuni juga dengan tidak pernah barang-barang ada yang haram dan menyatakan barang-barang sebagai untuk orang Yahudi. Sabar. Hubungannya Ini apa? kitab Makabe. Lihat Makabe. Ya katanya Apa yang ada juga yang nggak menyatakan kitab Makabe, kitab bidat? Kenapa kamu bawakan kitab itu? Apakah kitab Kalau ini memang nggak bidat? Ada yang menyatakan bidat di sini. Siapa yang mau menggunakan kata Ini Yahudi data. siapa? Kamu dengarkan Zuma tadi. Zuma bilang apa? Kristen bukan Bahwa Yahudi. kitabnya Taurat itu sudah tidak ada. Ini buktinya. Hancur lebur oleh mereka. Mana kitabnya nggak ada, mana? Semua orang Yahudi tidak boleh mengaku diri sebagai Yahudi. Ini adalah ajaran. Oke. Iya Yahudi, tapi yang dibicarakan adalah kitabnya, Mengaku catatan dirinya sejarahnya. Yahudi. Mana Dan catatannya? mereka Kita dipaksa sucinya, bro. untuk Nggak ada itu apa? dijelaskan di situ. Menghormati dewa-dewa
Dionysius. Sabar. Hei, Ini sabar dong. Gemam. Ini data loh. Ini yang Anda saya ngomong katakan dari kamu tadi. tuh sok tahu itu. Anda Gemam. ngomong dari tadi nggak menggunakan data dengan Bang Zuma. Nah sekarang saya keluarkan data. Mana kata kitabnya nggak Apa ada? yang Data. dibahas apa yang kamu bawa? Ini data. Dan orang Yahudi harus menyembah Itulah. kepada dewa Dionysius. Data apa yang kamu bawa itu? Nih dewa. Data apa? Kamu Kata sadar nggak? apa itu? Kelahiran itu kapan? Astaga, menghormati dewa dan Apa yang kamu ayat bawakan selanjutnya, itu? Cuma kamu ayat selanjutnya, Gemma. Zuma bicara apa? Sudah hancur ngerti saya. orang. Ini ngomong Dengerin. apa dia? Sejumlah orang lainnya bersama-sama pergi ke dalam gua untuk sembunyi-sembunyi merayakan hari Sabat. Dilaporkan kepada Itu Filipus, apa lalu yang mereka kamu bersama-sama bawakan? dibakar. Makabe Oleh itu karena apa? segan Makabe membela itu. diri karena rasa hormat pada hari keramat itu. Jadi orang Makabe itu Yahudi, menyejarahkan apa coba? jadi ajaran Taurat yang sebenarnya sudah hancur oleh orang Bang Gambul. Sambung kamu itu, ngerti nggak? Loh, ini kitab. Kamu bilang kitab yang saya angkat ini gombal gambul. Iya, tapi ini bukan fokus topiknya, Dul. Ini kitab loh. Terus kedua, sebentar. Saya katakan Anda itu Ini tidak menjawab topiknya, Dul. Sebentar, Bul. Jangan sok pintar Bang kalau Bul, kemana, tunggukan Bang aja Bul. ini. Lihat nih ya. Di sini dikatakan Yesus Ini Kristus. apa ini? Aduh, Di sama sini ada saja ternyata. kata-kata Yesus Kristus. Ya, di sini dikatakan apa? yang dibawa? Ini Selaber menyatakan di sini Isa Al-Masih. Apa yang dibawa? Kan jangan sok tahu. Gemma, kamu tuh baru kemarin sore. Jangan sok tahu apa yang dibahas. Kamu bawa apa naik-naik ke sini? Bawa-bawa dalil yang nggak jelas. Apa yang dibahas? Apa yang mau ini? Nggak ngerti dirimu rupanya. Aduh. Ini kan Kenapa apa sih, ini? Bang? Inilah akibatnya orang yang belajar dengan orang yang nggak bisa baca tulis ini. Ya teman-teman yang di bawah ya, kita Lahirnya ngerti baru itu masalahnya kemarin mereka itu sore. tidak fokus ke topik ya. Maaf ya. Betul. Halo, Jadi cek. gini loh. Selamat siang. Gini teman-teman ya. Iya, host bantu kendalikan lah host kalau Nanti ini dulu Pak Alip. Nah, sabar dulu Pak Alip. masih timer kan. Nanti dulu, saya mau bicara dulu. Jangan dulu dipotong saya bicara. Kitab suci lah. Monggo Bang Alif. Gini, sabar. Aku mau bicara dulu sebentar ya. Tolong dengarkan ini orang-orang Islam ya. Anda itu lahir itu dapat abad ke-7 ya. Sejauh sebelum kamu ada, kami sudah ada. Pahami itu. Dari mana kok ketika Anda lahirnya baru kemarin sore mengatakan kami yang mengambil kata-kata dari Quran. Ini kan gak logis. Tahu malu nggak? Tahu diri nggak kalian? Hah? Kata Allah itu sudah ada sebelum jauh Islam itu ada. Yang dipakai oleh agama pagan. Suku Karis memakai kata Allah itu. Allah itu, kata Allah itu. Yang artinya dewa bulan itu. Yang dia mempunyai anak Al-Manat, Al-Hijat, apa-apa itu. Gitu. Jadi kalian jangan menganggap bahwa Islam itu mempunyai bahasa. Bahasa itu bukan untuk agama, tapi untuk semuanya. Pahami itu dulu. Di situ aja kalian nggak ngerti kok mau mengklaim bahwa kami yang meniru Anda itu loh. Anda itu kan lahir kapan? Harusnya tahu diri, sadar diri di situ. Oke, baik saya tanggapi ya. Pak, gini. Kitab Anda sekarang bahasanya itu menggunakan bahasa apa, Pak? Inilah yang saya katakan tadi Pak Alif. Anda memahami bahwa agama itu memiliki bahasa. Kitab suci itu adanya kitab suci supaya mudah dipelajari oleh orang. Di mana dia menjadi orang negara apa, makanya diterjemahkan. Tetapi tidak akan lari dari teks aslinya. Pahami dulu itu. Saya sekarang tinggal di Indonesia, saya berbicara dengan Anda orang Indonesia. Nggak mungkin saya akan berbicara dengan Anda itu bahasa Jerman yang Anda nggak mengerti. Paham itu? Pertanyaan saya, kitab Anda menggunakan bahasa apa? Itu dulu, biar kita ke poin. Oke, ya, dengarkan baik-baik, Alif. Kitab suci itu kalau kita merujuk ke bahasa aslinya itu kepada bahasa Ibrani, Yunani ya. Tetapi untuk di Indonesia, sekarang saya katakan di Indonesia, ya di Indonesia diterjemahkan mengambil bahasa itu dari kata sarapan dari Aramik. Karena kenapa? Orang Indonesia pada umumnya itu banyak mengambil kata sarapan dari Aramik.
Aramik. Begitu kata Dari mana? Allah itu berbeda dengan Allah. Anda mau jujur katanya. Kalau mau jujur, ayo kita singkap fakta sejarah ini. Saya makanya tadi tanya, kitab Anda originalnya bahasa apa? Begini, Ayo, Bang kalau Alip, kita mau Bang jujur-jujuran, jujur-jujuran aja gitu loh. Gini Bang Alip ya. Tolong dipahami dulu apa yang saya katakan ini Bang Alip. Udah, kita diskusi santai aja, nggak usah Iya kita kan? oyo-oyotan, supaya saling jadi dengar gitu aja. tolong Bang. pahami Bang Juma, dulu. gitu. Yang sekarang itu terjemahan itu dikarenakan orang Indonesia yang memakai terjemahan Indonesia. Maka diterjemahkanlah Indonesia. Tetapi kalau orang di luar Indonesia mungkin di Inggris, dia bahasanya juga Inggris. Disesuaikan dengan negaranya, dengan umatnya. Satu, tapi tidak akan pernah lari daripada bahasa aslinya, konteksnya. Dia tidak akan ada di situ. Revisi itu yang dimaksud dalam terjemahannya. Nah, sekarang saya katakan begini Pak Alip, kalau Anda itu menjadikan permasalahan kepada terjemahan ini, itu sudah salah besar Pak Alip. Kenapa saya katakan? Oke, baik, saya sampaikan dulu. Ya, saya sampaikan dulu. Jangan terlalu jauh dulu. Loh, justru agama mengatur kita menggunakan bahasa, Pak. Jangan salah. Kalau mau kayak gitu, ini akan bermasalah. Contoh kayak MKC mengatakan Bismi al Yesus. Nah, itu bermasalah itu. Karena apa? Kata itu sudah dipatenkan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an yang mengenalkan. Nanti kalau kayak gitu, orang mencampur-campur kata. Gitu. Assalamualaikum. Nah, ini belakangan juga lagi digencarkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi Yesus katanya. Nah, itu bermasalah. Anda percaya diri dengan bahasa kitab Anda. Makanya tadi saya katakan, kalau kitab Anda originalnya Yunani, ya udah gunakan istilah Yunani. Ketika di dalam bahasa Indonesia mengikuti terjemahannya. Karena peringatan soalnya. Kata saya turun dulu ya, saya pakai akun satunya. Oke, Tapodol Guru dan Juma sudah naik ini. Kembalikan tadi. Itu. Iya, jadi gini teman-teman, kan asal permasalahannya itu kenapa kita masih berdebat. Kan kita menginginkan Islam Kristen itu ditiadakan debat. Karena katanya ujung-ujungnya nanti akan berimbas kepada kasus di lapangan gitu. Bukankah solusi yang kita cari? Solusinya Anda harus legowo gitu bahwa mayoritas penduduk Indonesia itu beragama Islam dan Tuhannya bernama Allah. Tuhan saudara bukan bernama Allah. Kenapa tidak legowo menerima kenyataan? Kembalikan kepada Theos. Kembalikan kepada Theon. Damai kita. Gak perlu ada dialog. Nabi Isa alaihissalam lahir di... Sabar bukan bang, sabar. diatur oleh agama, tetapi diatur oleh pemerintah. Sabar bang, sabar. Jangan akan bicara seperti di Zuma. Hati-hatilah. Kita kembali ke topik aja. Itu harus Topiknya tadi apa diutamakan. perdebatan apa-apa. Jangan masalah. Loh, gimana ceritanya? Justru permasalahannya dialog itu terjadi. Enggak. Dengarkan saya bang. Terjemahan kitab saudara yang lebih tua menggunakan kata masjid, menggunakan kata Ka'bah, menggunakan kata insya Allah. Tapi buktinya bisa dihapuskan. Aqsa itu nama masjid bukan? Tapi bisa dihilangkan. Aqsa itu nama masjid bukan? Kita nggak sedang berdebat, Bung. Kita sedang mencari solusi. Kita sedang mencari solusi. Bukan mau ngotot-ngototan. Bukan sedang ngotot-ngototan. Ya. Ini kita mencari solusi. Jangan Anda kemudian mencari solusi lalu kemudian memperdebatkan. Ini kita cari masalah. Ya sudah, itu kan adanya di sana, bukan di Indonesia. Kita cari yang ada di Indonesia ini sekarang. Kan gitu. Nah, dudukkan perkara kitab saudara pada tempat yang sebenarnya. Maka kita akan duduk damai, tidak perlu berdebat. Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma. Ya kan? Nah, Yesus lahir di kandang domba. Kan udah selesai di situ. Nah, tidak ada di Indonesia itu masjid Yesus, nggak ada. Yang ada masjid, yang ada gereja Isa Al-Masih. Loh, kok jadinya kok jadinya nyerang pribadi ya Bang ini? Kok nyerang pribadi Anda ini? Ya, Kemenak itu membuat penafsiran-penafsiran yang diambil dari tadi maupun wajih itu menjelaskan tentang Isa itu adalah Yesus.
Itu ada Oke, kemenang oke. sendiri Saya di begini. Qurannya. Tapi kan Baik. faktanya Baik, di kitab kami tidak ada kata Yesus. Kalau tidak ada Itu kata Yesus, faktanya. kenapa menggunakan tafsiran yang mengatasnamakan Ya, Yesus? mana dia? Nah, di kitab Anda itu jelas-jelas Teman-teman di situ yang ada punya- kata Allah. Sebentar. Baik, baik. Teman-teman Di yang kitab punya- Anda ada nama rasul, Jangan bahkan jangan nama emak-emak kitab dong. saudara itu namanya Alkitab. Kan kita Cuma sedang jangan seperti mencari mama. Waduh, kenapa Pak. kita berdebat. Ya kan? Berdebat ini terjadi karena Kristen tidak percaya diri dengan bahasa kitabnya. Sampai dia harus ke Islam-Islaman. Itu aja Sampai kapan kita mau persoalannya dengerin gitu dia nyerocos loh. nih? Zuma, Kami saya belum sudah pernah memakai bahasa mendengar ulama itu ngomong seperti kamu sejak dulu. sebelum Al-Quran. Lah, karena mereka tidak ikut di dunia debat. Karena dia tidak ikut di dunia debat. Yang kamu Gitu loh, Bang. punya bicara seperti itu? Sebelum Al-Quran itu ada. Saya bingung Pahami nih itu. kamu. Ya. Di mana di kitab Anda sebelum Al-Quran ada istilah Allah di mana? Oke. Kitab oke. apa? Oke. Terbitan tahun Anda berapa? katakan Allah Ayo. itu adalah nama. Kami tidak mengimani Allah itu nama, tetapi dia Nah. sesembahan. Ilah. Nah, Kalau kamu nama. dengan demikian hilangkan dari kitab saudara. Tidak ada masalah kan? Kenapa berat Yang menghilangkan meniru itu? Kami atau kamu yang meniru Loh, kamu apa kamu? kalau kami yang Kami meniru sudah berarti kamu menggunakan punya terlebih kitab. dahulu. Kalau kami yang meniru berarti kamu punya kitab menuliskan kata Allah. Ada nggak? Tunjukkan ke saya. Allah itu dalam artian itu Ada Allah itu dalam artian dalam sesembahan. itu bukan Anda nama, siapa? tetapi itu gelar. Iya, sekarang di kitabmu yang menuliskan Allah yang lebih tua dari Al-Quran itu yang mana? Coba tunjukkan. Juma, Nah, kan nangis. Saya kira begini. Kan Juma. menangis. Anda ini pintar, Juma. Kan menangis. Kira anda ini orang yang jenius, tetapi memahami itu saja Anda nggak mengerti. Loh, ini Jadi, kita sedang ini mencari teman-teman kenapa Anda. debat ini terjadi. Kamu tentang kata Ini Allah. teman-teman. Debat Awal ini kata terjadi Allah, karena katanya dari Kristen mana, Juma? Ya, Kata karena Allah itu Kristen dari mana? mengambil istilah Al-Quran ke dalam Gini, kitabnya. teman-teman, Itu ya. sebabnya Kamu debat belum ini ada, terjadi. kamu sudah pakai. Al-Quran kamu belum ada. Buktikan, kamu pakai, Juma. buktikan. Al-Quran kamu itu datang ada itu di Abad ke-7. Abad ke-7. Abad ke-4 itu sudah ada Ah, perjalanan. tunjukkan kitabmu abad keempat yang menyebut kata Allah. Masuk ke Tunjukkan. Kalau itu Waduh, terbukti, Pak. mau nggak? Sebentar, Pak. Di Al-Quran kamu Tunjukkan. tidak- Mana buktimu? Kalau Mana itu buktimu terbukti- kitabmu abad keempat ada tulisan Allah? Mana? Coba. Nah, saya mau tanya ke kamu, kalau itu terbuktikan, mau nggak kata Allah itu dibuang dari kitab Al-Quran kamu? Nggak bisa, karena ori dari kitab saya Allah. Nggak mau. Kamu jangan nggak jangan mau. gila. Kamu nggak mau. Nah sekarang Kalau kamu bisa ada nggak buktikan, kata Allah di ori kalau bisa kitabmu? dibuktikan. Ada nggak kata Allah di ori kitabmu? Ada nggak? Kalau saya bisa buktikan, Saya tanya. mau nggak dihapuskan? Mau nggak dihapuskan? Silakan. Silakan. Allah. Silahkan Anda buktikan. Mau nggak dihapus dari kitab kamu? Saya tanya. Saya buktikan. Saya tidak punya kapasitas untuk menghapus, tapi saya akan sampaikan. Tapi saya akan sampaikan. Tapi saya akan Namanya sampaikan. omong kosong cuma kamu tuh. Omong kosong kamu tuh. Kok Artinya di-kick kosong lagi otakmu tuh. gimana Nggak ngerti sih? kamu. Nggak boleh gitu lah, nggak boleh gitu. Coba kawan buktikan kitab itu. Ini teman-teman ya, Saya teman-teman tanya, menurut kalau saya KBBI bawa pun kata kata Allah itu bukan nama sesembahan orang Muslim, ya, bukan. KBBI menjelaskan kata Allah itu adalah nama sesembahan orang dari bahasa Arab, bukan Muslim. Iya, nama Kalau sesembahan. Arab itu sendiri juga Sangholik bukan itu. semuanya mayoritas Muslim. Jadi di Loh, situ loh, loh, loh. dijelaskan itu dalam bahasa Jangan Arab. disalahartikan. Kami udah jelas dari penerima wahyu mengatakan, contoh di surah Muhammad dikatakan fa'lam Gini bro, annahu gini, la kalau yang ilaha seperti itu akidah illallah. kalian silahkan. Kita nggak mau menjelaskan yang seperti itu. Karena di sini kita menggunakan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang sudah digunakan sebagai serapan bahasa. Oke, sekarang Jadi saya tanya, kalau kata kebanyakan Tuhan dalam karena KBBI mayoritas- apa? Kata Tuhan. Sebentar bro, sebentar. Tuhan dalam Karena KBBI Indonesia apa? ini sendiri, ya dari zaman di mana Arab itu berkuasa dan bahasa itu menjadi bahasa utama di Indonesia, hampir keseluruhan ya bisa dikatakan bahasa itu campuran dan terbanyak memang dari Arab. Makanya kami Indonesia juga menggunakan bahasa yang memang dari Arab ini. Kami gunakan itu. Karena ini Enggak, sudah kalau menjadi mau bahasa pakai serapan. KBBI, coba kata Tuhan itu apa dalam definisinya KBBI coba.
Ya silakan, kalau KBBI menurut etimologi terminologi sebelum digunakan sebagai bahasa serapan itu memiliki arti yang digunakan untuk menyebut Karena, sebagai gelar keilahian Bang, Yesus Kristus. nah itu dia, kalian itu merubah-rubah sendiri karena Loh, orang bukan Kristen merubah-rubah, sendiri. masalahnya ini ada Sekarang di begini, populer gereja. Tahun itu memang gereja sendiri yang sebelum digunakan sebagai bahasa serapan di Indonesia. Bang, kalian No. sendiri mengatakan bahwa tidak ada Allah selain Tuhan. Bener nggak orang-orang Kristen bilang Tidak begitu? ada Allah selain Tuhan. Hmm. Karena di Itu sini yang kita sering saya mengikut dengar. budaya di mana Tuhan ini sendiri sebenarnya adalah salinan dari nama yang tidak pernah diucap oleh orang Yahudi. Makanya kami Indonesia Anda LHI barusan itu juga menggunakan standar KBBI. budaya penulisan itu. Ini sudah Tapi kamu menyalahi tahu kok. kata Allah Sebentar, itu jelas sebentar, nama bukan sesembahan. Iya dikenalkan Alkitab di itu, bangsa Arab. sebentar, bro, Karena sebentar, Nabi kami sebentar. menggunakan bahasa Sebentar, Arab. tak kasih tahu. Anda Sebentar, enggak tak sebentar kasih Bang. tahu. Anda ini ngasih tahu Sebentar, tapi kasih tahu. menyesatkan masalahnya. Anda Ini masalah menyesatkan. Alkitab. Teman-teman yang punya menyesatkan. Alkitab tercetak ya. Yang punya Alkitab tercetak Barusan di situ. Anda menggunakan kata Iya, KBBI, tetapi begitu saya tanya Anda tidak mau menggunakan KBBI lagi. Kan bingung jadinya. Kamu tahu nggak kenapa Alkitab itu mengatakan ada kata Bapa? Kamu nggak tahu kan? Ah, ini kemana lagi ini? Loh, biar kamu tahu, pengenalan Tuhan itu adalah Bapa, Anak, dan Putra. Kata Allah itu adalah menurunuk kepada sesuatu yang disamakan dalam penerjemahan ke Indonesia. Sesuatu sesembahan, nama sesembahan. Kadang-kadang saya bingung lihat kamu. Iya. Keberatan kamu di mana? Sudah Nama dikatakan, Bapa nama yang sesembahan dengar, yang dengar saya disembah dulu. yang dikenalkan oleh orang Dengar dulu Arab. saya. Melakukan kehendak Bapa. Sudah jelas kok bahasanya di seperti itu. Sekarang protes kamu Lah apa? ini Heran yang saya sedang kamu. kita bahas. Ya udah kalau bapak Makanya bapak saya aja, jangan bilang ada tadi. kata Allah kalau gitu. Kenapa kamu keberatan? Saya itu orang Loh, Indonesia ini juga. sudah disalahi maknanya. Tadi sudah dibahas. Loh, Tadi itu Anda larikan ke namanya KBBI. agama. Tadi dilarikan ke KBBI. bukan Giliran nama. saya tanya kata Tuhan KBBI, Anda tidak mau. Makanya di dalam Alkitab itu bukan nama, melainkan sesembahan atau ilah. Nah, kalau Dan ilah sebelum ilah Islam aja, memakai Bang. Kalau kata ilah ilah, saya sepakat. Kalau ilah saya sepakat. Jangan kata Allah. Al-ilah itu sudah dipakai jauh sebelum Islam ada. Nah, al-ilah ya sudah, al-ilah aja yang dipakai. Itu dalam kaidah bahasa. Iya, tapi kalau Allah itu jelas sang nama itu. Siapa yang mengatakan jelas beda? Kami walaupun menggunakan kata Allah, tetapi tidak ada kata SWT. Pahami itu. Oh, kalau SWT Allah itu sang maha suci dan maha tinggi. Berarti Tuhan kalian itu tidak maha suci dan maha tinggi. Silakan. Jangan pakai kata Allah. Pakai ilah aja. Bang Ali. Arti SWT Bang Ali. Mau dibawa kemana coba ini? Mau dibawa kemana? Gini Bang Ali ya. Dengan Kalau agama. merasa Bang Ali bilang, gini aja Bang Ali, kalau merasa bahwa dari Muslim mengklaim bahwa itu Allah itu adalah ambil dari Al-Quran, karena sekalipun itu LHI itu berdiri di warga negara Indonesia, tapi Alkitab ini punya otoritas. Nah, mau tahu dia punya otoritas? Kirimkan tembusan dari ahli ulamanya kalian, kirim surat tembusan kepada orang yang ahli Alkitab di sana, Oke. agar Allah itu tidak dipakai supaya Oke. tidak merunut kemana-mana. Kalau di Oke. sini, Pak, LAI itu tidak punya wewenang, dia punya wewenang hanya berdasar aturan ini pakai kamus besar Indonesia punya, tapi terkait masalah runut otoritas Alkitab Kamus besar kemana? bahasa Indonesia jelas berbeda dengan kaidah yang ada Ya di Bang LAI. Ali, maksudnya saya. Nah, terus kalau kedua memang begini, rasa Anda Pak. keberatan, nggak usah kita Lah, yang orang keberatan. biasa. Ahli ulamanya aja kirim ke pusat sana, kemana Bang? Nah, yang Hal pakai bahasa seperti Ibrani ini itu. mungkin Bapak kurang informasi. Hal seperti itu udah sering dilakukan orang Kristen Nah, sendiri. kalau bilang Bapak banyak kurang yang informasi tidak gini sepakat Pak, menggunakan justru kata Anda yang Allah. kurang ini Pak. Kami sering Itu diskusi. belum bisa diasakan. Karena Pak, Karena nanti terus kalau terang saja. dirubah bahkan akan banyak yang terguncang orang Kristen. Tuhannya berubah lagi namanya. Aduh, Pak. Ya coba kalau kembalikan ke bahasa original. Berarti Gini ya, nggak? gini ya Bang Ali Kembalikan ya. ke Kamu bahasa bilang orang original, Kristen itu berarti nggak? terpunya Pak. Muslim Kembalikan mau ke buat bahasa hoax begitu original besar berani saja, nggak? kita Kristen tidak pernah ada goyang iman gitu loh. Tuhan sudah berteriak begitu besar, kita nggak pernah goyang iman kita. Apalagi hanya mau untuk merubahkan satu kosakata Apalagi? yang ada di situ. Ya coba Itu kan buktikan pikiran dong, buktikan, pikiran buktikan. nggak konyol, Yang nggak dikit-dikit begitu Pak. goyah. Gitu loh. Buktikan. Dikit-dikit goyah. Ini ya, Kami ini ya. nggak bakal Kawan-kawan goyah. Kristen. Walid. Ini mungkin saya perlu kasih tahu Ya. nih, mungkin Anda tidak baca. Contoh ya, Sabar, contoh Ali. nih. Kami orang Sejarah Kristen di itu tidak awal-awal seperti iman kamu, itu jelas yang tadi sudah sedikit-sedikit dikatakan. berubah. Ya gentian dong, gentian.
sejarah di awal-awal menggunakan kata Allah, menggunakan kata Isa Al-Masih dan seterusnya tadi Bang Juma sudah sebutkan. Ini sekarang kata Isa Al-Masih udah mulai digeser ini. Udah dihapus, tapi kata Allahnya masih ada. Sekarang menggunakan Yesus Kristus. Apa coba? Itu sejarah penulisan awal menggunakan kata Isa Al-Masih. Sehingga sekarang kalian membeda-bedakan Yesus dengan Isa beda, Yesus dengan Isa beda. Nah itu kalian mulai ngomong gitu. Karena apa? Terjemahannya direvisi perlahan. Nah makanya kita Kamu tetap tahu nggak katakan arti bedanya kalau Ini mau ya, dirubah, bilangin. rubah aja semua. Itu lebih Begini ya, baik. Pak. Sama Isa itu bedanya Pak gimana? ya. Kamu mau cocok logi. Iya, Kata Ali, Allah itu mau Bang ya, cocok logi. definisinya banyak ya. Ini dengar dulu ya Pak. Kata Allah tuh ya, itu ambil dari El. Sebentar, itu. Bang. Sebentar, Elo Bang, gitu. saya dulu. Eloha, Kalau Elohim. kamu Beda bicara itu. masalah kalender, itu memang sebentar Bang. Apa? Sebentar Bang. Itu bicara kalender, emang Isa Al-Masih itu wafat. Nah Kamu yang justru nggak itu paham. makanya ganti Emang Isa pakai Al-Masih Yesus itu dibangkitkan? Kristus. Makanya ganti pakai Yesus Kristus, jangan pakai Isa Al-Masih. itu benar, nggak ada yang salah. Iya, tolonglah suruh dirubah gitu loh. Heran saya lihatnya. Iya heran saya Loh, ini, yang kenapa nggak menggunakan kata pede? Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih itu juga Muslim, kok aneh ini Muslim ini. Ya udah kalau mau disamakan, samakan aja yang utuh. Kalian juga jangan suka perang. Kalian yang memakai kok samakan-samakan. Alif. Lah itu kalian. Inilah. Oke. Gimana Alif. sih? Oh baik, Alif. Baik. Gini Alif, ketika kamu ya bernarasi bahwa agama itu memiliki bahasa, ini yang menjadi konyol pemikiranmu Alif. Apa konyolnya Agama coba? tidak pernah Coba. memiliki bahasa. Bahasa itu mau dipakai negara manapun monggo. Bahkan di Indonesia pun ada namanya khusus bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Malaysia. Nggak usah kemana-mana. Saya tanya, Yesus menggunakan bahasa apa? saya Yesus ingin menggunakan membuka bahasa pikiran apa? kamu yang dangkal Yesua itu, Alif. HaMashiach menggunakan bahasa apa? Saya tanya sama Anda. Nggak usah kemana-mana. Apa yang disebutkan oleh Yesus ketika menyebut nama Tuhannya? Itu aja loh. Itu aja. Itu bahasa pewahyuan, Bang. Yang diterima oleh nabinya. Gitu. Jangan ketika Anda lari ke negara lain, bahasanya mengikuti keumuman yang ada di sana. Kami Sementara ini bukan sudah ada orang kepatenan di Israel, sana. Alif. Kami ini bukan orang Apa Israel, lagi? kami bukan orang Yahudi, kami orang Ya Indonesia. pelajari bahasa yang diucapkan oleh orang Kenapa Yahudi kok itu. kamu harus ngatur kami? Iman kami. Negara kita ini punya kitab masing-masing. Negara kita ini punya kitab masing-masing, punya istilah keagamaan masing-masing. Kami dikenalkan siapa nama Tuhannya Allah, itu tidak diterjemahkan, Iya, kamu tidak ini begini, dirubah-rubah. Alif. Iman kamu Dari itu, ya. manusia pertama menerima wahyu sampai sekarang. Sementara kitab Anda masuk ke Indonesia, diterjemahkan awal itu kan ada tuh dari Belanda itu mengikuti bahasa yang ada di sini. Tetapi mulai di sini ada yang dipertahankan, ada lagi yang diedit. Nah itu permasalahannya. Terus lagi sekarang Anda Ya, kemarin kira-kira yang orang-orang diedit apa Kristen. Bang? Menurut Bang Alif yang diedit apa Bang? Saya tanya dulu Bang. Bingung saya lah dia bingung. Oke, sekarang saya begini, saya tanya sama Anda. Sejarah penulisan awal menggunakan nama Isa Al-Masih, benar tidak? Yang secara penulisan awal Ya. Terjemahan, kamu bicara Itu- terjemahan. Betul, diterjemahkan menggunakan Isa Al-Masih, betul ya? Terjemahan. secara penulisan awalnya itu tuh El-Masih Pak. Nah, sekarang mulai dirubah nggak menggunakan kata siapa? Tuh. Ayo Yang jujur. berubahnya maksudnya? Dulu apa Loh, sih? dulu menggunakan Isa Al-Masih. Sekarang dirubah nggak? Parah ini. Ya Nggak ada parah. Pak, nggak ada yang dirubah. Gak ada yang dirubah. Oh, berarti masih menggunakan Isa Al-Masih. Nggak pakai Allah gitu loh. Allah kan El-Masihnya itu, L-nya itu yang dipakai gitu loh. Adalah Allah gitu loh, Tuhan. Kalau LL aja merujuk kepada Ibrani monggo, tetapi jangan Allah. Kalau kamu yang Ini yang ngatur, sedang saya Alif. bahas, yang dirubah itu contoh Ini kan beberapa bukan poin. imanmu. Beberapa poin. Kenapa Loh, kamu yang ini ngatur? bersinggungan jadinya atau gini. Kamu yang membuat persinggungan kan Pakai bahasa kamu Ibrani itu ya, lahirnya pakai baru kemarin sore, pakai bahasa makanya Ibrani kamu itu nggak Bang. ngerti. Yahweh Tadi dulu. ditanya, Bahasa Ibraninya tadi Allah itu Anda Yahweh nanya, gitu loh. tadi Anda bertanya menggunakan sejarah awal menggunakan nama Isa Al-Masih. Oke? Nah, sekarang ini menggunakan kata Yesus Kristus. Ketika menggunakan kata Yesus Kristus, nama Isa Al-Masihnya dihinakan oleh kalian. Tidak Bukan saya- Sering dihinakan, dengar Pak. dikatakan beda.
Nggak jelas nih, nggak jelas. Waduh, Sering dikatakan nggak jelas beda. kamu Ali. Inilah Kamu ya. tahu nggak? Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak apa yang diucapkan oleh si Sob Katul? Bahwa orang Kristen Indonesia yang masih menggunakan nama Isa Al-Masih dia Kristen bodoh. Itu kata si Sob Katul. Dengerin dulu. Dengerin dulu saya ngomong. Kamu itu baru melihat itu dari jarak jauh, belum masuk ke dalam rumah itu. Makanya jangan sok pinter kamu. Ya udah, Gitu, jawab Ali. kalau gitu pertanyaan saya. Jadi Ya tadi saya disitulah bilang, ya, Ali, sejarah yang awal saya ingin menuliskan sampaikan kepada menggunakan Anda. nama Saya Isa ingin Al-Masih atau tidak? Wah, Linkers itu. Ya jangan bernarasi Ini kayak begitu, tapi emak-emak tidak aja. menjawab gitu loh. Jawablah pertanyaan. Jawab pertanyaan. Saya diem dulu, Alip. Iya, saya diam, Di tapi jawab mana- pertanyaan. Di mana kok kamu bisa katakan bahwa mengganti nama Isa Al-Masih? Ini loh yang saya katakan, Alip. Kamu tuh hanya tahu sekilas saja, Tuh, tapi langsung Bang Zuma ada lagi di bawah, tolong imanmu host itu naikin seperti lagi lah. apa sih ketika ada narasi seperti itu, kalau langsung goyah dirimu. Kenapa kamu? Ada apa sih dengan Islam? Anda tidak. Kok begitu? Kenapa Anda Kamu tidak tuh menjawab lahir saya baru malah kemarin bernarasi? sore. Dengerin Jadi saya kamu bilang. nggak mengerti. Dengerin Paham saya nggak bilang. Dengerin. Saya close saja. Sorry, saya close saja. Iya parah Sorry ya, ini semuanya. Bang Story. Sudah Bang Story ya. Sorry ya. Waduh, parah bener loh. Gak Sorry ngerti ya, kata saya Allah close itu apa. Soalnya nanti masalah bang, ini sudah masalah perpecahan bang, saya nggak suka. Kalau memang saya Ya. bilang mereka bicara, tadi kayak semua saya bilang kan, berani nggak dia bilang kalau saya buktikan, itu dihapus, nggak berani juga. Orang yang tidak kompeten ngapain kita aja bicara, ya sudah lah. Ya udah kita nggak usah close bang, kita ngobrol kita punya sendiri, yang kita punya lintas iman kita punya sendiri, nggak usah kayak mereka. Gitu. Bang, saya turun ya. Saya turun Thank ya. you. Ya Bunda. ngapain? Ya Bunda. 6 menit lagi saya tadi Bang Story. Iya pasti. Ini mau saya close dulu bang, maksudnya biar nggak ini. Nggak apa-apa kok kalau ini sama nggak apa-apa, nggak usah di-close. Saya ngobrol santai aja. Jadi biar tahu juga yang di bawah itu, yang di bawah kan lebih mengerti, lebih tahu bagaimana menilainya, gitu loh. Halo bang, masih belum kupas sejarahnya kita ini kan panjang, bukan sehari 2 hari bang gitu. Silakan. Tapi kalau kita cari ini ya itu sudah akhirnya kan kita saling menyerang gitu. Saya izin menyampaikan sedikit aja ya teman-teman semua. Lanjut bang, lanjut. Kita tukar pendapat kita di sini aja ya bang. Iya. Jadi saya dari Muslim. Jadi begini ya, saya melihat begini. Tadi kan narasi awalnya adalah kenapa Islam dan Kristen ini berdebat? Di mana akar masalahnya? Nah, ditarik katanya itu menurut beliau yang disebut Burunda itu adalah Kristen menggunakan istilah Muslim gitu ya. Jadi terus berdebat. Kalau saya melihatnya begini gitu, akar perdebatannya itu bukan di situ gitu loh. Akar perdebatannya justru ada orang-orang seperti Anda, wong urum lagi enak lagi adem, kok tahu-tahu naik seperti itu gitu loh. Terus ada lagi narasi misalnya, kalian akuilah kalau Islam itu mayoritas, jadi begini ya. Kalau saya bilang, lo justru mayoritas itu harus mengasihi yang lebih minor, harus lebih menyayangi yang gimana? Oh, kamu punya kuasa kok, punya kekuasaan bukan malah harus terus ngakuni gini, bukan, tapi justru harus mengasihi gitu. Ya sudah, Islam ini kurang apa sih? Presiden sudah Islam di Indonesia ini. Maksud saya, bagaimana ini caranya? Bagaimana caranya di ujung sana hasilnya harus rahmatan lil alamin gitu. Di ujung sana tuh hasilnya harus keindahan gitu loh bang, bukan kayak gini gitu loh. Akhirnya apa bahwa dalil yang di Komal itu kalimatnya udah seperti itu semua gitu. Ya kalau memang Islam itu rahmatan lil alamin, bagaimana caranya segera tindak tanduk kita, ucapan kita, pikiran kita, perbuatan kita, ujungnya itu harus hasilkan keindahan untuk negara kita.
gitu. Jadi kalau apa yang kira-kira disampaikan tuh memicu perdebatan jadi panjang lebar ini itu dan lain sebagainya, hasilnya itu bukan keindahan, ya nggak usah dilakukan. Loh, kamu sudah mayor kok, gitu loh. Menurut saya begitu. Mohon izin kalau ada yang salah, Bang Story. Terima kasih waktunya, teman-teman. Lanjut. Terima kasih Bapak ya. Kalau seandainya mayoritas ini punya pemikiran seperti Pak Mas Gu ya, saya yakin ada kedamaian ya. Ini yang dikatakan memang benar-benar menciptakan yang Bhinneka Tunggal Ika itu tadi. Itu jadi sudah memang permasalahan permasalahan itu tidak harus seperti itu. Yang dipermasalahkan itu hanya kata atau bahasa, kan begitu. KKBI itu sudah memiliki keputusan yang mutlak. Tapi Anda tidak menerjemahkan itu. Sabar. Sebelum itu diterjemahkan, tentunya melalui proses aturan KBBI itu Pak Aske. Ya udah kita debat sampai perang aja. Ya sudah kita debat sampai perang aja. Kalau sama-sama ngeyel gitu. Enggak baik, efeknya itu bukan keindahan, itu bukan cita-cita rahmatan lil alamin, bukan. Mengerti Pak, cuman negara sudah mewadahi. Cuman yang menyalahi aturan itu dari pihak sebelah minoritas juga dia itu, yang memulai memicu itu. Di mana ada masjid, di situ ada Tuhan telanjang gitu. Aku aja, Anda itu menyaingi, sadar diri dong. Apa ini sudah framing kemana-mana. Kita ini nggak merucut ke situ, Pak. Faktanya itu, bro. Faktanya itu, bro. Apa yang difaktakan apa? Saya tanya dulu. Yang tadi ini berbicara cuman hanya merubah kata El dengan kata Allah itu. Oh, kamu merubah sampai ke masjid-masjid, sampai ke itu tuh berarti kan konteksnya bukan di situ. Cobalah, bro, Yudas. Apa yang dicoba? Kan nggak masuk, kita di sini apa ke lain, kamu datang ke lain gitu, debat sampai perang, maksudnya apa? Gitu. Susah. Udahlah saya call saja Bang ya. Nggak enak lagi. Nah, kita kan diskusi kita di sini, kenapa itu nama Allah itu berubah banyak? Karena masalahnya dalam Alkitab itu sudah terlalu banyak apa yang kita punya pakai itu mulai dari, jadi kalau mereka bilang itu ambil dari mereka punya, kata El ini kan banyak arti kan kata El ini, gitu loh, Eloha, Elohim, El Shaddai, Adonain, Yahweh gitu loh. Jadi bukan hanya itu saja. Jadi maksudnya saya itu perdebatan mereka begini ini kan perdebatan harus mau mencari tahu bahwa ini kebenaran harus ada di Al-Quran. Nah, terus Alkitab ini dari duluan pertama kita nggak mencari tahu bahwa ini kebenaran diri kalian gitu loh. Kan pertahankan kami punya iman, bukan kami pertahankan bahwa itu hanya di Alkitab saja. Dia punya caranya begitu. Tadi kan nggak masuk akal. Itu begini. Kalau saya lihatnya begini, sudah diakui memang kita berasal dari satu Ibrahim, agama Abrahamanik, sudah gitu loh. Sudah pasti ada nyerempet-nyerempetnya gitu. Yang sudah beda, sudah beda. Makanya kita punya toleransi. Membuat Tuhan ditelanjangin apa segala macam, itu kan sudah framing kemana-mana. Akhirnya jatuhnya dapat kusir lagi, ribut lagi. Nah kita di sini diskusi kami punya. Saya tanya Bang Tori ini. Kita tanya pada intinya yang kami punya, karena kami sering sharing kami punya sendiri. Kadang debat yang kami punya sendiri yang kadang-kadang, oh ini bagaimana, ini harus dirubah bagaimana, ini caranya begini, ini harus awal dari mana. Cuma tadi, karena ada Bang Juma naik, maksudnya saya omong, kan ada yang bilang mau klaim, mau lapor ke real gitu loh, secara masalah ada yang menyalahgunakan Al-Quran. Nah jangan mengklaim di satu pihak, kalau mau klaim ya berarti klaim bersama, kalau mau supaya jangan saling ini, cubit, ya hentikan ini perdebatan. Ya sudah, kita diskusi kita punya, kami diskusi di kami punya lintas iman, kalian diskusi kali pelintas ini iman. Nggak boleh kita membahas yang masalah dalam Al-Quran ke Alkitab ke Al-Quran. Hentikan itu supaya aman. Kalau masalah yang terjadi masalah penyebutan Allah atau El atau Elohim itu, nah itu kan kami Kristen sudah pemakaian dari awal. Nah pemerintah sudah pengesahan. Kalau masalah ada pemakaian itu menjiblak dari Al-Quran. Nah sekarang pemerintah ini kan yang pada waktu itu yang memimpin itu apakah dari Kristen? Semua kan dari Muslim. Kenapa itu disahkan? Pengadilan agama mana yang mau disahkan itu? Kalau memang itu ada penyimpangan dari Al-Quran punya. Itu yang harus dihitung dulu. Ini hanya ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mengklaim ini hanya karena apa? Terbawa-bawa yang sudah terjadi gitu loh.
Nah, Iya. terjadinya dari mana? Ya terjadi dianggap bahwa dari Saifuddin itu disuruh Al-Quran itu dirubah semua dulu segala macam. Nah, di situ akhirnya apa? Terbawalah sampai sekarang ini. Ini bukan perdebatan lagi, Pak, ini. Ini kan seolah-olah Bapak mau mencari. Susah, Bang. Sekarang begini ya. Akun seperti saya ini yang tidak suka perdebatan itu sudah juga tuh mulai disudut-sudutkan dengan wah ini orang Syiah nih, orang Islam Nusantara lah gitu loh. Loh, saya nggak pernah klaim saya Islam apa gitu loh kan. Jadi gimana ya gitu loh. Susah. Padahal bukan itu yang kita cari. Yang kita cari itu rahmatan lil alamin. Sudah sama-sama berdampingan di Indonesia, makan berak semua di Indonesia ya bareng-bareng lah. Wong isu yang lebih gede juga banyak kok. Iya kan? Ada perdagangan global lah, ada ini gitu kan. Banyak isu yang lebih penting kita bahas itu gitu loh. Menurut saya Ada Bang Story dari tadi kami naik ini, kami kan pertama bilang ya supaya jangan saling mencubit, saling cubit. Ya sudah, nggak usah saling debat bahas masalah Alkitab dan Al-Quran. Ya itu kalian punya, kami punya. Intinya kami punya membahas, kami punya lintas iman, renung kami punya sendiri. Tapi kalau ada yang menyampaikan hal seperti itu, nah yang mengesahkan pada waktu itu pengadilan agama mana? Kalau itu merasa menyimpan dari Al-Quran, gitu loh. Kalau pengajaran sesat yang mana? Kan apakah ini seperti Lia Eden, pengajaran sesat langsung dihentikan sama pemerintah? Ini kan kita mengikuti, kita punya keimanan kita, Pak, gitu loh. Nah, kalau mau bilang terjadi begitu, sekarang bilang perselisihan terkait masalah keyakinan. Sudah terjadi di Indonesia bukan baru sekali gitu loh. Sudah berulang-ulang kali yang gereja dibakar, masjid dibakar, perang saudara gila-gilaan gitu. Apakah nggak lihat gitu loh. Nah, terjadi inilah yang makanya kita omong. Kita tidak usah saling membahas masalah itu. Ya sudah, kalau memang Muslim merasa mengklaim seperti itu, tembuskan surat kepada orang yang pembuat ini. Penginjilan pertama itu siapa? Kirimkan ke sana dari ahli ulamanya, bukan urusan kita. Yang kita tahu hanya menikmati, kita tahu hanya kita mengimani. Itu aja. Ini Mas Gu Muslim kan? Mas Gu. Iya, Muslim. Iya, saya lihat loh yang di bawah tuh saya bilang inilah susahnya. Saya nggak mau berdebat loh dari tadi juga. Iya, saya Bang, di kota saya ya Bang. Ya nggak tahu ya, mungkin. Bapak kok Muslim kah? Saya nggak masalah Bang menaikkan room di room saya ini Muslim Kristen nggak ada masalah. Tapi kalau sudah sampai suatu perpecahan saya nggak mau loh. Itu aja sih Mas. Sepakat Bang. Saya sepakat Bang. Saya sepakat. Ya, Bang Maskur, saya dan Bang Story, kita gitu di sini kita duduk ngobrol santai gitu biasanya gitu. Kadang-kadang Bang, saya mau tanya Bang, dari Abang punya ini denom itu kayak gimana gitu. Kita tanya sendiri karena kami sendiri. Ditanya Bang Story. Nggak pernah Bang kami mau nyinggung. Oh ini Al-Quran ini ayat ini mereka ini sudah kami punya sendiri. Kami punya dapur. Kami kadang mewakili. Kalau sudah selesai, mari kita mewakili dari doanya kita sendiri, menutupi dari room ini, saling mendoakan. Itu aja kok Bang. Saya belum tahu Bang Story ini dia harus debat dan sampai oyot-oyotan belum tahu. Makanya saya naik. Gak ada Bang di situ Bang kita. Saya juga baru pertama ini Bang terlibat dalam TikTok dunia perdebatan ini baru pertama saya ada di atas Komal gitu loh. Biasanya saya hai sama temen gitu kan. Gitu aja. Orang apa ya? Tadi betul yang disampaikan tuh. Beberapa tahun yang lalu waktu ada isu-isu gereja diledakkan itu. Saya di kota saya Bang. Begitu dengar isu itu, saya langsung ke gereja Bang. Saya takut gitu. Saya punya rasa takut gitu. Tapi saya make sure aja bahwa teman-teman. Ya, Abang kalau kejadian tahun 98 di tempat saya di sini Bang, itu yang lebih sadis gitu loh. Iya. Oke, kita di Indonesia anggap saja mayoritasnya sebagian besar 99% anggap saja Muslim. Tapi yang di daerah minoritas ini apakah tidak punya itu? Kita ini kadang-kadang Bang, maunya saya ini bukan edukatif lagi, tapi ini perpecahan gitu loh Bang. Ini pasti perpecahan. Itu yang saya takutkan Bang. Itu yang saya takutkan. Kalau bilang nggak perpecahan nggak mungkin gitu loh, selama media sosial ini terjadi gitu. Itulah, Abang sudah dibilang bukan Islam tuh Bang Masku. Labako dibilang bukan Islam di bawah tuh, parah memang. Bang, terus terang Bang, saya mau naik itu berpikir puluhan kali. Karena saya tahu bahwa resikonya akan seperti ini. Nggak apa-apa Mas Bu. Yang penting masih kita bersaudara.
Ada Bang Nafid sayang ini. Mana Bang Nafid? Kopinya mana kopinya? Bang Zuma, sorry Bang Zuma ya, saya nggak naikin Bang Zuma ya, mohon maaf. Salam kenal Bang Judas. Ya kayak gitu nggak usah naikkan lah Bang. Ya saya takut. Sekarang kayak gini ya, itu saya sedikit respon yang di Komal tuh. Misalnya dihujat tuh ya. Misalnya nih saya dikatain kambing. Wah, kamu tuh kambing loh. Apa ya saya terus jadi kambing? Kan enggak gitu loh. Kan gitu. Ada dulu kayak gini Bang, bapakku bilang gini. Kalau ada, maaf ya, kalau ada yang mengatai kau babi, maaf lah, bukan babi lah dulu. Yang mengatai kau monyet. Tengok dulu kepada dirimu, ada nggak ekormu? Kalau nggak ada, berarti yang ngomong itu monyet. Iya gitu loh. Coba lihat kayak komando tuh kan membawa ketenangan ke semuanya tuh. Kalau misalnya ada yang kurang berkenan, kan ada wadahnya, ya kasihkan aduanmu. Apa abang gini-gini surati pemerintah supaya digantikan kalau ada yang salah gimana, yang berkompeten. Masa kami jadi yang berkompeten mengganti itu? Iya itu yang saya bingung ya tadi. Saya dengan Bang Nafid ini paling ngopi, ketawa ke TV, saling mendoakan kan begitu. Nanti kalau di depan ke polisi, nanti datang polisi ditanya lah, apa mau kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun sahabat berada, semangat selalu ya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Jadi tadi sebelum saya naik di Komal Kristen ini, mereka sedang membahas tentang kisru yang terjadi, perdebatan yang terjadi antara Islam Kristen. Menurut mereka ini akan berakhir di dunia nyata. Dalam pikiran mereka akan terjadi perpecahan gitu. Lalu kemudian mereka mencari solusi. Bagaimana caranya supaya debat ini dihentikan? Maka kemudian saya minta izin untuk dinaikkan. Ya, saya dinaikkan. Saya memberikan solusi karena saya yang mengalami. Saya yang kemudian berpuluh tahun mengikuti debat lintas agama. Artinya saya ngerti yang melatar belakangi dialog ini itu apa gitu loh. Yang melatar belakangi itu jelas karena adanya istilah-istilah Islam yang digunakan oleh agama Kristen. Itu udah pasti tuh. Orang Hindu, orang Buddha atau selain Kristen tidak pernah berdebat dengan Islam terkait dengan keimanan. Bahkan dengan orang Yahudi. Karena agama-agama tersebut percaya diri dengan kitab mereka sendiri. Sedangkan yang Kristen ini jelas sekali menggunakan istilah Islam bukan pada tempatnya. Jelas-jelas itu istilah yang mereka ambil dari Al-Quran, bukan diambil dari tempat lain. Ambilnya dari Al-Quran. Kalau dikatakan dari KBBI itu bohong. Ambilnya dari Al-Quran. Ya, Alkitab, Allah, Rasul, Nabi, iman, semua ambilnya dari Al-Quran. Nah, ini yang perlu diluruskan. Kalau memang mau dialog itu tidak ada, terima kenyataan itu bahwa harus bahu-membahu untuk supaya lembaga lai Indonesia menghilangkan istilah Islam itu. Kalau itu sudah terjadi, maka debat tidak ada, maka konflik tidak ada. Kalau itu yang menyebabkan sebagai alasan. Tapi setelah kita memberikan solusi, malah ditentang, malah dia mempertahankan. Artinya mereka sendiri menutup jalan untuk terjadinya tidak ada debat. Kan kita mencarikan solusi nih. Bagaimana supaya debat ini tidak ada? Hilangkan istilah-istilah Islam di dalam kitab saudara. Ngotot, gak boleh. Kami lebih dulu yang menggunakan loh. Artinya Anda tidak mau debat ini berhenti, kan gitu. Anda masih tetap saja menggunakan kitab Anda, yang mana kitab Anda itu ya saya katakan separuh mengambil dari agama lain.
Kan gitu teman-teman. Katanya mau menghilangkan debat. Solusinya hilangkan istilah-istilah Islam di kitab saudara. Maka kalau itu sudah tidak ada, maka debat tidak ada. Apa urusannya Islam ketika Kristen menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Yesus? Apa urusannya Kristen ke Islam ketika Kristen itu menyebut kitabnya dengan Biblos, menyebut Paulus dengan Apostolos? Apa urusannya dengan kita? Tidak ada urusannya dengan kita. Tapi ketika dikatakan kitabnya Alkitab, Allah punya anak, ya kan? Itu berurusan dengan kita. Padahal dia minta solusi, dikasih solusi malah ditolak. Artinya mereka sendiri yang mau adanya keributan, gitu loh. Kalau di Islam itu kaidahnya sudah sangat jelas. Di Islam mengatakan ud'u ila sabili rabbika bihikmah wal mau'iza hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bimadalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kita sudah punya kaidah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan jalan hikmah. Ajarilah pengajaran yang baik. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan siapa yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Kita sudah ada kaidah. Perintahnya menyeru manusia dengan cara-cara yang baik. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang mulia, dengan cara yang baik. Tapi di data lainnya mengatakan illalladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka. Nah, orang-orang zalim ini supaya tidak zalim, kita luruskan supaya mereka itu jangan menggunakan istilah Islam, supaya tidak ada dialog, supaya tidak ada debat. Ditolak oleh mereka. Ditolak oleh mereka, malah mereka marah, malah menuding kita yang mencomot kitab mereka. Seakan-akan kita yang harus menghilangkan istilah Allah di dalam kitab kita. Ini kan gila namanya. Kita yang harus menghilangkan kata Rasul, kita yang harus mengalah, kita yang harus menghapuskan kata Nabi di dalam kitab Al-Quran. Ini namanya apa ya, pemikirannya aneh gitu loh. Ya namanya kita punya kitab ori begitu ya begitu. Harusnya mereka juga menggunakan kitab ori mereka. Makanya saya tadi tanya, apa itu Tuhan? Di dalam apa itu Theos, Theon, Kurios, Yehova, Yahweh di dalam bahasa Indonesia? Apa? Sebutkan. Mereka tidak sanggup. Ada yang berani mengatakan Tuhan. Nah, ketika dia menjelaskan itu adalah Tuhan, saya katakan kenapa kalau itu Tuhan, kenapa menjadi Allah? Kan begitu. Lalu kemudian ada lagi yang mengatakan, apa itu tanak? Apa itu tanak? Dia tanya kepada saya seperti itu. Ini mau membahas tentang apa yang memecahkan, apa yang menjadi dasar kita berdebat atau gimana? Saya ngerti tentang tanak. Mungkin kakekmu belum lahir, saya sudah paham tentang tanak itu. Tapi saya tidak sedang ingin membahas itu. Saya sedang ingin mencarikan solusi bagaimana supaya dialog lintas agama itu tidak terjadi lagi. Dengan cara apa? Hilangkan istilah-istilah Al-Quran di dalam kitab saudara. Selesai perkara. Untuk apa kita berdebat? Ketika Tuhan Anda sebut Theos, apa hubungannya dengan saya sebagai Muslim? Ketika Paulus Anda sebut dengan Apostolos, apa hubungannya dengan saya sebagai seorang Muslim? Ketika dikatakan Theos mengambil rupa manusia, lahir seperti manusia, apa hubungannya saya sebagai Muslim? Pada